Nama saya Corlina Royhaba dari kelas 10 IPA 5. Saya akan menyampaikan cerita hasil karya saya sendiri yang berjudul A Moment to Remember. Ada seorang anak perempuan bernama Velo. Orang-orang berkata bahwa nama itu diberikan orang tuanya karena mereka sangat menyayanginya. Ia adalah anak yang sangat dinantikan oleh kedua orang tuanya. Setiap fase pertumbuhannya menjadi tawa dan canda mereka. Mereka juga selalu memberikan nilai-nilai kebaikan dan agama. Setiap pagi orang tuanya akan membangunkan Velov untuk menyembah Tuhan dan mempelajari firman-Nya bersama-sama. Dalam ibadah mereka setiap pagi, orang tuanya juga melatih jiwa kepemimpinannya dalam memberikan tanggung jawab untuk memimpin ibadah maupun berdoa. Seiring berjalannya waktu, Velov bertumbuh menjadi anak yang aktif dalam gereja. Orang tuanya juga selalu mendukung setiap kegiatannya di sekolah maupun di gereja, sehingga Velov menjadi anak yang berprestasi di sekolah dan penurut di gereja. Sejauh ini itulah momen bahagianya mengenai masa kecil bersama kedua orang tuanya. Karena sejauh itu yang tersisa hanyalah momen sedih. Sesaat setelah orang tuanya mengantarkannya ke gereja untuk kegiatan adventur, mereka mengalami kecelakaan lalu lintas. Dan Tuhan mengizinkan mereka berdua untuk beristirahat. Velov menangis, sedih, bingung, kaget, semuanya tercampur. Seketika warna dunianya menjadi gelap, hitam tak berwarna. Di usia 6 tahun, sebagai seorang anak yang kehilangan kedua orang tuanya, membuat trauma sakit yang mendalam. Momen kehilangan ini membuat trauma dan tidak bisa lagi mengingat momen bahagia bersama kedua orang tuanya. Di sisi lain, ada seorang Ibu Ita namanya. Ia adalah seorang master guide atau pembina di gereja Velov. Dia tidak memiliki anak dan suaminya pun meninggalkan dia. Ketika dia mendengarkan berita kematian orang tua Velov, dia memutuskan untuk merawat dan membesarkan Velov. Dan ia berhasil membesarkan Velov menjadi seorang anak muda yang berkarakter baik dan berpendidikan, sehingga Velov masuk ke perguruan tinggi. Namun, ia berhasil membesarkan Velov menjadi seorang anak muda yang berkarakter baik dan berpendidikan, sehingga saat yang baru Velov bertemu banyak teman baru. Namun, tidak semua seindah yang dibayangkan. Karena Velov berprestasi, beberapa temannya merasa iri dan membuli Velov. Saat ia pulang ke rumah, ia mencoba menyembunyikan kesedihannya di depan Ibu Ita. Namun, sesampainya di rumah, tepat saat membuka pintu, Velov mendapati Ibu Ita terbaring lemas di ruang tamu. Ibu kenapa? Ia pun segera menelpon ambulans dan membawa Ibu Ita ke rumah sakit. Sesampainya di sana, setelah pemeriksaan, Velov dikagetkan oleh perkataan dokter. Ibu adik keadaannya tidak stabil. Kankernya harus segera dioperasi dan kemoterapi. Selama ini Ibu Ita tampak sehat dan tidak pernah menunjukkan bahwa ia lelah di depan Velov. Namun dokter berkata bahwa Ibu Ita sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Kankernya sudah menjalar ke rahim, dan jika tidak segera melakukan operasi dan kemoterapi, kemungkinan buruk bisa terjadi. Mendengar perkataan dokter, Velov ingat akan kenangan gelap saat ditinggalkan orang tuanya. Dia sangat takut Ibu Ita juga akan meninggalkannya sendiri. Namun, ia mengingat ajaran orang tuanya dan juga Ibu Ita agar selalu berdoa dan percaya rencana Tuhan akan selalu indah. Sebagai seorang single parents, tentu saja Ibu Ita tak mempunyai uang yang cukup untuk biaya pengobatan. Namun,
Velov selalu mencari cara agar Ibu Ita bisa dioperasi dan kemoterapi. Setiap pulang kuliah, dia akan pergi bekerja paruh waktu, lalu pergi mengunjungi Ibu Ita. Para anggota gereja juga memberikan sedikit bantuan yang mereka bisa. Dan akhirnya Ibu Ita pun dapat dioperasi dan sembuh total. Demikian cerita dari saya. Sekian dan terima kasih. I've been searching for this all my life, because my type, I've been looking